warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami, tim pembelajaran dari Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video sebelumnya telah dibahas tentang bukti kas masuk. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bukti kas keluar. Bagaimana nanti akan dijelaskan transaksi apa saja yang masuk ke dalam pengeluaran kas. Kemudian nanti akan ada catat dalam pencatatan yang disebut dengan bukti kas keluar. Kemudian bukti kas keluar tersebut nanti akan kita rekap dalam suatu jurnal pengeluaran kas, yang nanti pada akhirnya angka-angka yang ada di rekapitulasi bukti pengeluaran kas tadi akan kita pindahkan ke dalam yang namanya dokumen yang disebut dengan buku besar. Bagaimana menjelaskan kasus bukti kas keluar? Simak videonya baik-baik dan tonton sampai habis. Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan mencoba untuk melanjutkan pertemuan yang sudah dibahas pada minggu sebelumnya, di mana pada minggu pertama kemarin, adik-adik semuanya sudah membahas tentang perusahaan jasa, di mana di sana ada tentang informasi umum perusahaan, kemudian belajar juga tentang kebijakan akuntansi, belajar pengkodingan atau chart of account, sampai dengan menginput transaksi dasar berupa transaksi bukti kas masuk dan jurnal penerimaan kas. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan coba untuk membahas tentang bagaimana kita mencatat bukti kas keluar dan menjurnalnya dalam jurnal pengeluaran kas. Langsung saja, adik-adik lihat modul yang sudah dibagikan. Pada halaman 10 di sana terdapat beberapa transaksi pengeluaran kas. Saya akan contohkan beberapa contoh transaksi, nanti sisanya tinggal adik-adik coba kerjakan sendiri. Untuk yang pertama, di halaman 10 itu bisa dilihat ada bukti transaksi pengeluaran kas berupa yang namanya kwitansi. Ya, di sana ada keterangan telah diterima dari CV Prima Travel untuk pengadaan ATK atau alat tulis kantor senilai Rp3.500.000 secara tunai. Ya, dari toko Berkah. Artinya, di sini CV Prima Travel perusahaan kita ini membeli dari toko Berkah. Bagaimana cara mencatatnya? Yang pertama adalah kita akan masukkan dulu nomor BKK-nya. Karena ini adalah transaksi pertama, kita akan kasih nomor BKK-nya adalah 001 garis miring BKK sebagai inisial bukti kas keluar, kemudian garis miring Romawi 12 karena terjadi bulan Desember dan tahunnya adalah 2017. Ya. Kemudian tanggal yang ada di bukti kas keluar itu kita sesuaikan dengan tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 3 Desember 2017. Silakan ditulis 3 Desember 2017. Kemudian dalam pencatatan penjurnalan ini kita menggunakan sistem coding. Artinya adik-adik akan mencatat dalam bentuk chart of account. Karena transaksi pembelian ATK otomatis kalau kita jurnal adalah kasnya kita keluarkan di sisi kredit dan di sisi debitnya adalah ATK atau perlengkapan kantor. Di modul adik-adik silakan ditulis, boleh dicoret-coret di sebelah kanannya tapi harus rapi. Di sini hanya untuk menjurnal saja ya, untuk membantu adik-adik memudahkan tahu jurnal. Oh, jurnalnya adalah perlengkapan kantor pada kas. Berarti nanti di sini adik-adik tinggal cari codingnya aja pada kolom ini. Nah, perlengkapan kas kita lihat lagi di chart of account-nya itu ada di aset atau ada di aktiva. Di sini ada perlengkapan kantor. Kalian pilih codingnya. Nanti tinggal dimasukkan ke sini aja ya, tinggal dipindahkan. Nah, ini adalah coding dari perlengkapan kantor, yaitu 111.3. Kemudian di sisi kredit ada kas, kita pindahkan coding kasnya, adalah satunya 4 kali, kita masukkan ke sini codingnya.
Di sini kita input di sisi debit angkanya adalah 3,5 juta. Kemudian di sisi kreditnya kita juga input 3,5 juta. Oke, ini adalah transaksi yang pertama. Kemudian kita lanjut masuk ke transaksi kedua. Di sana ada cek atas dari Bank Mandiri. Atas penyerahan cek ini bayarkanlah kepada Bank Mandiri untuk sejumlah rupiah dan adalah Rp27.500.000 untuk cicilan angsuran bank beserta bunganya. Berarti di sini transaksinya CV Prima Travel itu memiliki utang ke bank senilai 27,5 juta yang harus dibayar setiap bulannya, yaitu pokoknya 25 juta dan bunganya 2,5 juta. Berarti di sini prosesnya lewat bank. Berarti di sisi kreditnya kita akan keluarkan bank. Di debitnya adalah karena kita bayar angsuran pokok utang kita, berarti di sini hutang kita berkurang, hutang banknya akan berkurang. Ya, ditambah dengan beban bunganya. Bunganya berapa? Ini jurnalnya. Hutang bank kita berapa? Di sisi debit hutang bank kita cicil 25 juta. Termasuk bunganya yaitu 2,5 juta. Sehingga total yang kita keluarkan melalui bank kita adalah 27,5 juta. Tinggal cari codingnya. Hutang bank, kembali lagi ke chart of account. Hutang itu kepala 2, hutang bank berarti hutang jangka panjang. Di sini pilih ada akun hutang bank. Nanti adik-adik tinggal tulis di modulnya aja, hutang bank ini adalah coding akunnya. Kemudian beban bunga itu kepala 5, ya sudah dihafal ya. Jadi untuk chart of account 1 untuk aktiva, 2 hutang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban. Kita cari beban bunga. Beban bunga di sini ada beban bunga kepala 5, tinggal dipindahkan ke bukti kas keluarnya. Kemudian kita keluarkan uangnya bukan secara tunai tapi melalui bank. Jadi kita pilih akunnya bank. Ya, bank itu akunnya adalah di aktiva juga ya. Di sini ada kas, ada bank. Kita pilih yang bank. Oke, itu 2 jurnal. Ini karena dia transaksi kedua, penomoran BKK-nya adalah kita input 002 garis miring BKK garis miring Romawi 12 garis miring 2017 karena transaksinya tahun 2017. Ya, bukan nomor cek yang diinput ya, tapi nomor BKK-nya. Ini nomor bukti kas keluarnya ya. Jadi nggak usah diinput nomor ceknya. Transaksi tanggal 7 Desember 2017. Jadi di sini tanggalnya adalah 7 Desember. Silakan ditulis 7 Desember 2017. Oke. Nanti adik-adik coba kerjakan semuanya untuk BKK 003 dan BKK 004 di bawahnya ya. Ini belum saya isi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kita menginput transaksi kelima ya, yaitu pembayaran gaji karyawan dipotong dengan pajaknya. Karena nanti kalau kita kerja, kita dapat penghasilan itu pasti dipotong pajak. Nah, untuk tahu berapa yang harus kita bayarkan oleh CV Prima Travel, kita lihat kita punya data-data di soal gaji kita. Ini ada daftar gaji karyawan CV Prima Travel. Nah, kita harus isi semua data ini. Angka yang akan kita masukkan ke jurnal adalah berapa gaji bersih yang dibayarkan dan berapa pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja. Untuk tahu ini semua, berarti kita harus isi dari kotak paling ujung sebelah kiri. Oke, yang pertama adalah perusahaan ini memiliki beberapa tunjangan-tunjangan yang diberikan ke karyawannya, dan ini merupakan manfaat yang akan menambah gaji karyawan tersebut. Ya, sekarang kita hitung untuk mendapatkan gaji bruto.
itu adalah gaji pokok ya, ditambah dengan iuran JHT, jaminan hari tua, iuran JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan iuran JK yaitu jaminan kematian. Yang menambah gaji bruto itu adalah hanya iuran JKK dan iuran JK saja. Karena iuran JHT atau iuran jaminan hari tua tidak diberikan pada saat kita kerja. Ya, artinya tidak masuk ke dalam penggajian kita, tapi masuk nanti setelah kita pensiun baru diberikan manfaatnya. Jadi itu kita masukkan. Ya. Jadi tidak perlu dihitung untuk kolom yang kolom ini tidak perlu dihitung. Ya. Yang kita hitung mulai dari kolom iuran JKK. Besarnya adalah 0,24% dari gaji pokok. Jadi ada hitung aja 0,24%. Ini akan kita kalikan dengan gaji pokoknya 25 juta. Ya. Ini akan kita kalikan 0,24% dikali dengan 25 juta. Ya. Dapatlah 60.000. Kemudian untuk iuran jaminan kematian adalah 0,3%. Rumusnya 0,3% dikalikan dengan gaji pokoknya juga 25 juta. Sehingga gaji bruto itu adalah gaji pokok ditambah dengan iuran JKK ditambah dengan iuran JK. Ya, itu langkah pertama. Ketemulah gaji bruto kita Rp25.135.000. Kemudian biaya jabatan menurut peraturan pemerintah, di sini bisa adik-adik lihat besarannya adalah 5% dikalikan dengan gaji bruto dan maksimal adalah 500.000 per bulan pengenaannya. Nah, sekarang kita hitung biaya jabatan 5% dikalikan dengan 25 juta gaji brutonya ya. Dapatlah 1.025.650. Tapi di sini aturannya mengharuskan maksimal berapa? Maksimal 500.000. Berarti karena ini lebih, kita tidak pakai yang angka ini, tapi kita pakai yang maksimum, kita ganti dengan yang maksimum yaitu 500.000. Ya. Nah, iuran JHT adalah iuran yang dibayarkan oleh karyawan sehingga akan mengurangi gaji brutonya, yaitu besarannya 2%. 2% dari gaji pokok juga ya, gaji pokoknya. Sehingga dapatlah penghasilan 1 bulan, yaitu gaji bruto dikurangi dengan biaya jabatan dikurangi dengan iuran jaminan hari tua. Ya. 24.135.000. Ya, kalau ini tetap dimasukkan iuran JHT-nya karena dibayarkan oleh karyawan. Kalau ini iuran JHT-nya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan karena memang dibayarkan oleh perusahaan tapi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan gaji. Kalau ini masuk di perhitungan gajinya karena ngurangin. Ya, jadi kita penghasilan sebulan. Kemudian kita hitung penghasilan 1 tahun. Jadi tinggal dikalikan dengan 12. Penghasilan 1 bulan tadi ada yang dikalikan dengan 12, dapatlah penghasilan 1 tahun. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi beban pajak seseorang. Ya, di mana acuannya adalah semakin banyak tanggungannya, pajaknya akan semakin ringan. Kalau tanggungannya masih sedikit, apalagi single, pajaknya akan semakin rendah. Sehingga ada fasilitas PTKP. Bagaimana mengatur PTKP dalam undang-undang terbaru? Ini adalah aturan regulasi buat menghitung PTKP-nya. Di sana ada 3 indikator, yaitu ada wajib pajak, ada wajib pajak nikah, dan ada nilai tanggungan per orangnya. Wajib pajak nilainya 54 juta, wajib pajak sendiri. Kalau dia nikah 4,5 juta.
Kalau belum nikah berarti hanya wajib pajaknya saja ya. Kemudian kalau punya tanggungan satu tanggungan itu 4,5 juta. Kalau 2 tanggungan tinggal dikali 2, 3 tanggungan tinggal kali 3, maksimal 3. Jadi kalau ada tanggungannya 4, tetap yang di cover tetap 3 hitungannya. Contohnya di sini ada keterangan M3, M1, S0 ya, itu adalah status pegawai. M itu artinya menikah, 3 itu tanggungnya 3. Kalau M2 menikah tanggungnya 2. Kalau S itu single, 0 itu nggak punya tanggungan ya. Nah, kita akan coba lihat di sini PTKP per tahunnya. Kita lihat untuk kasus pertama status pegawainya adalah M3. Berarti direkturnya menikah mempunyai tanggungan 3. Nah, kita lihat cara menghitung PTKP-nya. Kalau M3 berarti ada wajib pajaknya 54 juta ditambah menikah ya 4,5 juta, anaknya ada 3, berarti tinggal dimasukkan 3 kali ya, 4,5 juta kali 3 ya kan, sehingga ini kalau kita totalin angkanya 72 juta. Nah, jadi kita kembali ke sini, di sini kita input PTKP-nya adalah 72 juta. Ya, oke. Nanti kalau adik-adik bingung tinggal lihat tabel ini aja. Oh, ini ada tabel. Kalau dia menikah saja, kalau dia single 54 juta. Tapi kalau dia single, dia menikah, dia 58,5 juta. Punya tanggungan 1, 63 juta. Punya tanggungan 2, 67,5 juta. Punya tanggungan 3, 72 juta. Tinggal lihat di sini. Cuma untuk memudahkan saya membuat ini supaya kalian bisa menghitung PTKP. Oh, kalau single berapa PTKP-nya? 54 juta. Terus kalau misalnya menikah anaknya 1, berapa PTKP-nya gitu. Itu bisa dilihat di tabel ini. Menikah nggak punya tanggungan 58,5 juta. Menikah anak 1 63 juta. Menikah punya tanggungan 2 69 juta. Ini adalah PTKP-nya. Nah, kita kembali ke soal menghitung gaji ini. Kita bisa lihat. Nah, sehingga PKP-nya jadi ada PKP-nya adalah penghasilan kena pajak, diperoleh dari penghasilan 1 tahun dikurangi PTKP, karena PTKP ini adalah basisnya per tahun. Jadi kita buat setahun gajinya. Sehingga PKP-nya adalah 289 dikurang 72. Dapatlah penghasilan kena pajak. Nah, inilah nanti akan jadi perhitungan pajak PPh pasal 21-nya. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21, ini ada tarif yang digunakan. Ya, tarifnya ada 4, ada 5% untuk gaji sampai dengan 50 juta. Kemudian 15% untuk gaji 50 juta sampai 250 juta, range-nya, intervalnya. 25%, 250 juta sampai 500 juta. Kalau di atas 500 juta itu 30%. Ya. Nah, di sini PKP-nya 217 juta. Kita coba hitung PKP ini berapa PPh 21-nya dengan menggunakan tarif PPh pasal 21 yang sudah ada. Kita masuk ke perhitungan. Misalnya tadi PKP-nya kita hitung, kita kembali ke soal kita. PKP kita adalah 217,620 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini PKP-nya. Nah, 217,620 ya. Ini jumlah PKP-nya. Nah, berarti yang pertama 5% maksimal 50 juta. Ya. Jadi ini kita kalikan. Yang pertama adalah 5% dikali dengan 50 juta. Lapis kedua itu adalah interval 50 juta sampai 250 juta. Berarti kita boleh pakai maksimal adalah 200 juta karena kita sudah pakai 50 juta di lapis pertama. Sehingga sisa di sini adalah angkanya 217 dikurangi dengan 50 juta.
masih ada, ini berarti kita bisa pakai semua di lapis kedua ya, jadi udah terpenuhi semua ya, jadi kita nggak sampai 4 lapis pengenaan pajaknya, tinggal dikalikan dengan tarifnya, berarti nanti ketemu ini. Nah, berarti berapa total pajaknya? Pajaknya hanya dikenakan hanya 2 lapis saja karena ini sudah terakomodir. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan, ini total di sini harus sama dengan PKP-nya ya. Jadi sudah match ya. Di sini PKP 217 yang dikenakan pajak juga 217. Jadi 217 juta ini akan didapat dari dua lapis saja. Nah, sehingga pajak yang kita bayar per bulan itu adalah 27 juta selama ini adalah 1 tahun ya. Pajak per tahun kita adalah 20 juta. Nah, berapa pajak yang kita bayar tiap bulannya? Ya, tinggal kita bagikan dengan 12 saja. Berarti ini dibagi dengan 12 ya. Jadi ini pajak kita. Ya. Nah, yang adik-adik masukkan ke dalam daftar gajinya di sini adalah PPh pasal 21 yang per bulan. Kenapa nggak per tahun? Karena kita mau lihat gaji per bulannya berapa. Ya. Jadi kita pindahkan saja tadi yang sudah kita hitung di sini. Ini angkanya 2 juta. Ya. Nah, ini angkanya 2 juta. Sehingga berapa gaji bersih per bulannya? Yaitu penghasilan 1 bulan dipotong pajaknya 2 juta. Berarti yang kita bawa pulang gajinya atau take home pay-nya adalah 21 juta. Ya. Jadi untuk dapat gaji bersih ini pertama dari gaji pokok. Ya, gaji pokoknya ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan, dapatlah gaji bruto. Setelah dapat gaji bruto ini dikurangkan dengan biaya jabatan dan iuran JHT, dapatlah gaji penghasilan 1 bulan. Kita setahunkan dulu, baru dikurangi dengan PTKP. Penghasilan total dikurangi dengan PTKP, ketemulah PKP. PKP baru bisa dijadikan dasar perhitungan PH21 dengan formula dengan tarif pajak yang sudah ada. Ya, dengan cara ini dapatlah yang namanya PKP-nya. Oke. Saya contohkan satu lagi biar adik-adik tahu ya, karena nanti ini semua yang kosong-kosong harus diisi semua. Yang ini tidak usah diisi aja karena kita tidak perlukan data ini. Saya masuk yang gajinya kecil, misalnya staf penjualan. Di sini ada statusnya M1 menikah, gajinya 7 juta. Staf penjualan adalah Firman. Firman gajinya 7 juta per bulannya. Nah, kita hitung. Sama-sama kita hitung kembali. Rumusnya adalah 0,24% iuran JKK-nya dikalikan dengan gaji pokoknya 7 juta. Terus ini juga Nah, ini pun sama. Tinggal masukkan aja 0,3% dikalikan dengan 7 juta. Ya, sehingga gaji brutonya adalah gaji pokok ditambah dengan iuran JKK ditambah dengan iuran JK. Dapatlah 7.037.800 rupiah. Biaya jabatan adalah 5%. 5% dikalikan dengan gaji bruto. Ya, ini karena masih di bawah 500.000, kita nggak usah dirubah ya, tetap yang kita gunakan. Iuran JHT karyawan yaitu 2%. 2% dikalikan dengan gaji pokoknya 7 juta. Ya, sehingga penghasilan 1 bulannya adalah gaji bruto dikurang dengan biaya jabatan dikurangi dengan iuran JHT. Kemudian gajinya kita setahunkan, berarti dikali dengan 12 dulu, dapatlah penghasilan 1 tahun. PTKP-nya adalah M1, menikah tahun 1. Menikah di sini
kawin anak 1 63 juta ya. Ini berarti kalian isi 63 juta ya. Ini 63 juta. PKP-nya berarti tinggal dikurangkan penghasilan 1 tahun dikurangi dengan PTKP, dapatlah PKP. Nah, sekarang bagaimana menghitung PKP yang 15 juta ini? Tinggal kita masuk kertas kerja lagi di sini. Sama kasusnya. Ini saya copy dulu sebentar. Kita lihat di sana kasus yang kedua. Ini saya kosongkan dulu. Oke. Ya, berarti nilai PKP-nya tadi ketemu 15 juta kan. Nah, 15 juta ini dia hanya kena lapis pertama saja, karena kan untuk gaji sampai dengan 50 juta itu hanya 5%. Berarti ini semuanya dikalikan ke sini aja ya. Ini dipindahkan semua ke sini, nggak perlu lapis kedua, jadi yang 1 udah cukup. Berarti tinggal dikalikan 5% dikalikan dengan 15 juta. Ya, ini dapat pajaknya. Sehingga ini totalnya ya hanya 1 lapis ya. Ini kan akan sama nih, 15 juta, ini juga 15 juta. Jadi penjumlahan dari 4 lapis ini dia harus sama dengan PKP-nya. Ini untuk dapat 217 pakainya 2 lapis. Ini hanya 1 lapis, sudah cukup. Nah, kemudian kita hitung berapa pajak terutang yang dibayarkan. Oh ya, pajaknya hanya 77 tapi dia per tahun. Ini pajaknya per tahun. Ya, berarti untuk menghitung per bulan tinggal yang 777 ini dibagi dengan 12 dapat angka per bulan. Nah, angka inilah yang nanti masuk ke daftar gaji kita 64.000 ini. Jadi tinggal masukkan ke sini. Ya. Nah, ini masukin angka tadi yang sudah kita cari yaitu 64.000. Ya. Sehingga di sini gaji bersih per bulannya adalah penghasilan 1 bulan dikurangi dengan pajaknya 64.000. Jadi si staf ini bawa gajinya 6.400 sekian. Ya. Sehingga kalau nanti ini kita total, ini baru contoh aja ya, nanti angka sebenarnya kan input dulu semuanya ya. Ini kalau saya totalnya, biar tahu dulu jurnalnya. Nah, angka inilah yang nanti akan kita masukkan ke jurnal. Angka-angka ini yang kita input ke dalam jurnal. Jadi kita perlu angka ini ya. Tapi angka ini belum final karena adik-adik harus isi semua yang saya tandain di sini. Ini harus diisi ya. Nanti ini belum selesai ya. Ada 10 karyawan kan. Nah, ini kok masih kosong semua. Ini juga masih kosong. Ya, yang saya kasih tanda biru ini harus kalian isi dulu. Baru nanti ketemu angkanya ini berapa. Ya. Nah, kalau ini kita memasukkan ke penjurnalan kita, kita lihat ini gaji sebulan ini adalah pajak. Nah, kita kembali ke bukti kas keluar kita. Di sini berarti gaji yang dibayarkan yaitu beban gaji ditambah dengan beban gaji yang dibayar itu beban gaji sebesar, kita bayarnya pakai bank ini ya tuh. Ini pakai ada logo bank, berarti kita bayar gaji pakai bank. Ya. Ditambah dengan utang pajak ya. Oke. Nah, tadi berapa utang pajaknya? Nah, ini tadi ada perhitungan kita di sini. Ini adalah utang pajaknya. Kita akan pindahkan ke bukti kas keluar kita. Di sini hutang pajaknya itu hutang PPh pasal 21-nya itu adalah 2 juta. Ya. Kemudian untuk
bank yang kita keluarkan adalah kita bayarkan ke karyawan. Ini banknya itu kita masukkan angkanya ke kolom kita, 28 juta. Ya. Oke, nah di sini akan terlihat ini hutang pajak ini ya, hutang pajak namanya hutang PPh 21 ya. Maaf, ini di sisi kredit ya. Ini di sisi kredit. Nah, ini udah. Oke. Nah, sehingga kita lihat, kita totalin. Nah, ini adalah penjumlahan dari sisi yang kreditnya tadi, tinggal kita jumlahkan. Oke. Nah, ini kita lihat beban gaji itu ada di chart of account-nya adalah kepala 5 ya. Jadi ini ada beban gaji karyawan, kita pindahkan ke sini ke BKK kita. Ini beban gaji. Kemudian bank itu kita pilih di chart of account-nya. Berarti masih kepala 1 tadi ya. Nah, ini bank. Ini bank. Nah, hutang PPh pasal 21, hutang ada di kepala 2, chart of account-nya ada di hutang. Nah, ini hutang PPh pasal 21 pajaknya. Nah, ini contoh jurnalnya, tapi ini baru contoh, angkanya belum fix ya. Ini baru contohnya karena baru dua karyawan yang saya input, Bapak input ya. Nah, nanti angkanya akan berubah karena adik-adik harus isi dulu daftar gajinya. Nanti ini angkanya berubah lagi. Ini contoh kalau 2. Nanti kalau yang diinput ada 10-10-nya ya. Berarti diisi dulu semuanya. Ya, nanti silakan adik-adik coba kerjakan yang 8 karyawan lagi. Jadi nanti angka diganti lagi ya. Angkanya diganti lagi. Ini baru contoh baru 2 karyawan. Itu ada 10 karyawan. Oke. Kemudian setelah kita selesai bukti kas keluar, kita akan masukkan ke jurnal pengeluaran kas ya. Kita lihat yang pertama adalah kita masukkan di sini ada transaksi yang pertama itu tanggal 3 Desember 2017 ya. Berarti ini Desember tanggal 3. Desember di sini tanggal 3. BKK-nya adalah 001 tadi yang pertama, kita sudah input, kita pindahkan ke sini. Di sini 2017. Oke. Keterangannya adalah pengadaan alat tulis kantor. Ya. Kemudian referensi bisa dikosongkan, tidak apa-apa. Kode perkiraannya di sini kita lihat kembali di BKK kita, di debitnya adalah ini. Ya, 11.3. Berarti kita input di sini kode perkiraannya yang satu ini kita pindahkan ke sini. Nominalnya adalah 3,5 juta. Ini nominalnya 3,5 juta. Ya, kasnya kita keluarkan di sini adalah kas sudah tersedia, jadi tidak perlu diketik akunnya. Kasnya sama 3,5 juta. Kemudian yang transaksi kedua tanggal 7 Desember, ya di sini adalah pembayaran utang bank. Ya, tanggal 7 Desember kita bayar utang bank, kita pindahkan ke sini. BKK 002. BKK Romawi 12 tahunnya 2017 ya. Di sini 002. Ini tanggal 7 ya. Ini 002 Romawi 12
17. Oke. Di sini adalah angsuran bank. Angsuran bank. Kita lihat di sini kita pindahkan. Di debitnya ada 2 akun ya. Berarti kita masukkan semua ke sini. Yang pertama ada akun bank itu sendiri. Nah, ini kita pindahkan saja debit ke debit ya. Terus yang karena dia debitnya ada 2, kita masukin dua-duanya. Satu lagi ada ini. Angkanya adalah yang 2 ini tinggal pindahkan saja, angkanya 25 juta. Terus yang bawahnya angkanya adalah 2,5 juta. Di sini menggunakan akunnya adalah bank. Kalau bank berarti nanti di sini pilihnya bank. Ada kas, ada bank, berarti di sini ya. Nah, ini totalnya aja. Totalnya berapa? Totalnya itu ini 27,5 juta. Nah, oke. Ini contoh buat jurnal pengeluaran kas. Sehingga ini angka ini kita total. Ya. Ini kita total. Ini kita total. Ini juga kita total. Ya. Nanti penjumlahannya harus sama ya, antara jumlah total debit sama dengan jumlah total kredit. Nah, kita kalau ini debit, misalnya ini debitnya ini, di sisi kredit ada angkanya ini kan, ada 2 ya. Kalau kita jumlahkan dengan ini, ketemunya sama ya. Ini harus sama ya. Ini debit, ini kredit. Nah, kemudian angka ini kita rekap semua. Nanti adik-adik coba lanjutkan yang 3. Ini belum selesai ya. Masih ada, ini kan belum selesai ya. Masih ada 3 transaksi lagi ya. Nah, ini baru 2. Nanti adik-adik silakan input 3 lagi jurnal pengeluaran kasnya. Yang terakhir saya akan buat rekapitulasinya, kode perkiraannya. Berarti kita pindahkan akun-akun yang ada di sini semuanya kepada kita rekap semua. Dimulai dari coding terendah yaitu 113. Ya, ini kita pindahkan ke rekapnya. Yang pertama di debit ini ada ini ya, apa? Yang di debitnya ada, ini tinggal pindahkan saja yang 113 ini. Ya, kemudian setelah itu di debitnya ada 2 ini. Kemudian ada yang ini. Terus nilai transaksinya tinggal dipindahkan saja. Nilainya tadi berapa? Nah, ini. Terus ini tinggal pindahkan juga. Ya, ini juga dipindahkan. Oke, nah dapat nanti ini angkanya. Sudah dipindahkan ke rekapitulasinya. Nah, untuk kas itu juga sama ya, kita pindahkan dari yang kasnya. Sisi debitnya ada kas, jadi tinggal pindahkan saja ini coding kasnya. Kas itu 11, berarti tinggal dimasukkan kode perkiraan kasnya aja. Nah, ini kas itu, nah ini kas, kita pindahkan tadi kas. Kemudian di bawahnya ada bank, kita pindahkan banknya. Kemudian angkanya tinggal kita, angka yang di bawah sini aja ya, angka yang ada di total. Ini kas, ini adalah angka yang ada di bank. Nah, ini cara merekap ya. Oke, sehingga nanti ini ketemu totalnya. Nah, ini harus sama totalnya ya. Nah, oke. Nah, ini yang harus adik-adik kerjakan. Nah, jadi nanti ada 5 transaksi lagi, adik-adik harus kerjakan. Ini baru belum semuanya. Nah, ini masih ada yang kosong. Ini harus diisi ya. Terus ini juga masih ada beberapa lagi harus diisi juga.
Ya, BKK 004 sampai BKK 03 sampai 005. Oke. Jadi tugas adik-adik sampai sini ya, sampai rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Ya. Demikian dari Bapak untuk penjelasan bukti kas keluar serta jurnal pengeluaran kas dan bagaimana merekapnya. Silakan untuk beberapa transaksi yang belum dikerjakan, adik-adik tolong isi di modul labnya. Bagaimana? Sudah cukup penjelasannya? Selanjutnya teman-teman dapat mempraktikannya dengan kasus-kasus transaksi yang berbeda-beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.